Pada video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang apa itu users, apa itu end user, apa itu user experience, dan apa itu UCD framework ya, atau User Centered Design Framework. Nah, kali ini kita akan belajar framework yang lain yang sebelumnya kan kita sudah belajar UCD. Video kali ini kita belajar tentang framework yang mungkin teman-teman sudah familiar ya, sudah pada tahu tentang framework ini. Sebetulnya framework ini turunan dari framework UCD ya, User Centered Design itu. Dalam proses UX design tentunya ada banyak sekali ya, bukan hanya framework yang saya akan jelaskan di sini ya, banyak sekali framework yang lain yang memang itu tergantung kepada apa problem yang mau kita pecahkan dan bagaimana caranya. Itu tergantung perusahaan, tergantung tim dan lain-lain. Kita akan belajar tentang dua framework yang paling umum yang biasanya digunakan oleh UI UX di industri. Sebelum kita ngebahas dua framework itu, apa itu framework? Framework itu adalah sebuah kerangka kerja yang memiliki struktur dasar yang berfokus dan mendukung masalah yang mau kita pecahkan. Jadi, framework itu adalah kerangka kerja, mempunyai struktur dasar yang tentunya itu bisa membantu kita sebagai desainer dalam menjalankan proses UX ya. Tentunya framework ini mendukung masalah-masalah yang mau kita pecahkan, tergantung masalah yang akan kita pecahkan. Baik, kita langsung membahas tentang 5 elemen UX design. 5 elemen UX design ini adalah kerangka kerja yang memiliki langkah-langkah untuk membantu desainer dalam proses mengubah ide menjadi produk yang bisa dikerjakan. Framework ini sebetulnya bagaimana caranya mengubah sebuah ide menjadi produk yang memang itu bisa kita kerjakan, possible untuk kita kerjakan. Pertama, ada strategi, ada scope, struktur, skeleton, survei. Jadi ini ada beberapa layer gitu ya. Nah, layer pertama ya atau yang paling dasar ini adalah strategi ya. Nah, di layer pertama ini, itu adalah fondasi dari pembuatan produk. Seperti apa sih kebutuhan pengguna gitu, dan goals bisnisnya apa gitu. Nah, di layer ini yang harus kita deskripsikan apa sih masalah yang mau kita pecahkan dan goals bisnisnya apa. Layer yang kedua, itu scope atau ruang lingkup ya. Setelah kita menentukan apa masalah yang mau kita pecahkan dan goals bisnisnya apa, nah di sini kita menentukan apa sih yang mau kita bangun, fitur apa yang mau kita bangun, dan produk yang seperti apa yang mau kita bangun, konten-konten di dalamnya seperti apa. Nah di layer ini yang kita harus definisikan. Kemudian ada layer ketiga. Layer ketiga ini adalah struktur. Apa itu struktur? Jadi di layer ini teman-teman akan mendesain struktur dari produk kita akan bangun. Nah, kalau di struktur di produk digital ini bagaimana interaksi pengguna dengan produk kita ya. Layer yang selanjutnya adalah skeleton. Skeleton ini adalah mirip kayak kerangka seperti tata letak tulang yang membentuk tubuh kita gitu ya. Nah, di sini kita mendefinisikan seperti apa tata letaknya dalam sebuah produk kita. Terus yang terakhir ini adalah surface. Surface ini adalah layer yang paling atas, layer yang sudah bisa kita lihat produknya. Kalau yang bawah-bawahnya itu kan masih belum bisa lihat ini. Skeleton baru kerangkanya aja. Kalau udah surface itu baru produk yang bisa kita lihat, bisa kita gunakan gitu ya. Dan bisa kita testing kepada penggunanya. Nah, barangkali itu 5 elemen dalam UX design. Lanjut, nah ini framework yang paling populer ya teman-teman. Design thinking ini adalah cara untuk membuat solusi yang mengatasi masalah-masalah pengguna nyata yang bisa fungsional dan juga terjangkau. Jadi design thinking adalah cara-cara untuk membuat solusi yang betul-betul mengatasi suatu masalah pengguna yang nyata gitu, user problemnya yang memang bisa fungsional dan juga terjangkau dan bisa kita kerjakan. Ada 5 tahapan di dalam design thinking. Yang pertama, empathize atau empati. Berempati kepada pengguna. Nah, dalam proses di tahapan ini kita mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna, kemudian kita berempati kepada pengguna. Apa sih yang dirasakan pengguna? Perlu kita pelajari juga seperti apa biar kita membuat produknya itu tahu apa sih problem yang mau kita pecahkan. Tentunya di dalam proses empathize ini ada proses-proses kayak survei untuk mengetahui perilaku penggunanya, ya riset lah gitu ya. Ada metode-metodenya, survei, wawancara, kemudian observasi yang itu mempelajari penggunanya sebelum kita membangun produk. Kemudian ada tahapan yang kedua adalah define. Define ini adalah proses mendefinisikan masalah dalam bentuk deskripsi masalahnya seperti apa. Setelah kita tadi riset masalah user tuh ini gitu ya. Nah, kita definisikan masalahnya itu dan kita deskripsikan menjadi acuan untuk membuat ideation. Di tahapan selanjutnya adalah ideate atau ideation. Di proses ini tim berkumpul dan diskusi saling melempar ide sebanyak-banyaknya untuk memecahkan
memecahkan solusi yang sudah kita definekan. Di sini proses yang menurut saya paling seru ya, kita membuat solusi, saling melempar ide sehingga kita membangun produk yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Kemudian selanjutnya ada prototype. Setelah kita meng-ideation, ketemulah ini idenya seperti ini, sudah didiskusikan lah sebelumnya sama tim. Lalu di ide itu buat desainnya sampai ke prototype. Setelah di prototype langsung kita testing kepada penggunanya. Testing, kemudian apakah solusi yang kita buat ini sudah memecahkan permasalahan pengguna atau tidak. Kalaupun tidak, kita improve lagi, iterasi lagi. Nah, dalam tahapan design thinking ini bukan linear seperti ini ya teman-teman, tapi setelah tes itu bisa nanti balik lagi ke prototype. Artinya bisa balik lagi ke mana saja, misalnya dari tes ke empathy, dari tes ke define, atau bisa dari tes ke prototype, atau bahkan langsung ideation lagi, mengulang proses ideationnya. Nah, itu sekilas tentang framework yang populer yang digunakan oleh UI UX designer di industri. Semoga teman-teman bisa paham sampai sini ya. Dan di video selanjutnya teman-teman juga jangan khawatir, nanti akan mempelajari lebih dalam lagi tentang frameworknya dan bagaimana penerapannya dalam membuat produk-produk digital nantinya. Baik, barangkali demikian teman-teman. Semoga bisa mengikuti dan sampai jumpa di video selanjutnya.